Jadi hidup kita ini harus bisa menjadi bermakna bagi sesama. HDB ini harus bisa bermakna bagi sesama, terutama kalau kita bapak dan kapanpun berdasar kasih, terutama bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Elohim Yahweh. Itulah tandanya kita anak-anak Elohim, calon pewaris kerajaan surga yang kelak akan dipermuliakan bersama-sama yang mulia Elohim Yahweh pada kedatangannya yang kedua kalinya. Saya mengajak segenap pengurus dan segenap anggota HDB dan semua kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang melakukan kegiatannya hanya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan mulai hari ini. Anak kesayangan Tuhan yang bersedia, coba angkat tangan. Belum semua ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita masih berpikir apa yang mau disampaikan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah hal yang baik. Mulai hari ini, mari kita lakukan kegiatan kita, apapun itu, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan dari umatnya, dari anak-anaknya, bukan yang lain. Itulah cara kita untuk mencuri perhatian Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak kesukaan Tuhan, percayalah. Kalau kita sudah menjadi anak kesayangan Tuhan, percayalah, segala urusan di dunia ini beres. Pasti beres. Karena ada yang maha kuasa, Bapak kita. Karena ada Bapak kita yang maha kuasa. Dia lihat ke bawah. Dia lihat banyak orang HDB. Wah, ada perintah malaikat. Malaikat catat orang-orang HDB melakukan apa di surga. Terima kasih Bapak atas ada hari ini sebagaimana ada oleh karena kasih-Mu. Biar kemuliaan nama di dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
acara ini untuk sebagai silaturahmi, saling perkenalan. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat dan semua, tadi kata Paraku, Pak Nogari Pengabdian, semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Apalagi yang kurasa kalau ada demo di lapang sana, nggak ada yang berani. Jadi tolonglah, rimnita hidup gugunei, hidup artina, anggosada do kita, pasti do nanggoi taulaun ulauni. Ala yang bekerja sama do kita sudah, apapun ceritanya, kita harus siap menghadapi itu semua. Iya, terima kasih, dan ini saya berikan kepada Ketua Satgas DPC Kota Medan. Horas, salam yang saya hormati Ketua Umum Pak Stompul, yang saya hormati Ketua DPC Kota Medan, dan juga Ketua Satgas. Selamat tahun baru bagi kita sang muda. Semoga tahun 2022 HBB semakin besar dan semakin berjaya. Ya. Nah, bersama kami Ketua Umum Bapak Lamsiang Sitompul SHMH. Nah, bersama kami Ketua DPD Satgas dan jajarannya. Ya, tahu bersama kami Amang Pendeta Doh Panggulauria. Nah, hadir di tempat on. Jadi sedikit saya sebenarnya mengenai tentang Bona tahun ini agak bersedih sedikit, saya agak menangis. Kenapa? Karena HBB Bona tahun kayak ogah-ogahan keluarga-keluarga HBB. Padahal ini acara HBB yang dimana dia adakan belum tentu sekali setahun. Pertemuan-pertemuan seperti ini sebenarnya kita sangat mengharapkan, akan tetapi banyak yang tidak mau terpanggil hatinya. Nah, saya meminta, ini memang awal kita memulai acara Bona tahun, baru seperti ini yang bisa kita sajikan, baru seperti ini yang bisa kita persembahkan. Hanya saja kedepannya kita akan bisa yang namanya membuat acara HBB yang jauh lebih besar lagi dan jauh lebih semangat lagi daripada hal ini. Dan kita percaya tahun 2022 kita sudah memulai dengan langkah awal start yang bagus, dan kita akan bisa di tahun 2023 menjadi organisasi yang bisa diperhitungkan dan organisasi yang memiliki nilai saing dan nilai jual. Dan saya percaya HBB ini akan mampu menunjukkan eksistensinya. HBB ini akan bisa secara nasional dan juga Nusantara akan bisa mampu menunjukkan bahwa organisasi yang terpandang, terhormat, dan bermartabat. Hidup HBB! Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari bawah, mulai dari ranting, dan juga semua anggota-anggotanya. Kita harus menunjukkan hati kita harus ada bersama HBB. Ya, kita semuanya harus memiliki hati untuk HBB. Ya, setidaknya kalau ada acara seperti ini harus paling semangat. Jangan beli rokok 30.000 satu hari ada. Ini acara satu kali setahun belum tentu ada diberikan, tapi banyak sekali alasannya. Ya, saya sedih seperti itu. Ya, nah jadi sahu kurang kemarin waktu kemarin. Jadi melihat itu pendidikan belajar anak itu kurang melihat anak kurang pernah dia.
ormas organisasi massa molo hita pe tapak na lo tajong na rimni tahido guguna molo tapak na molo iberek kamu podang manang na kampak manang na parang na tajomi ima tapak na tong ikut tajong do pimpinan na ikut tajang visioner menganalisa masalah si pata hata tajamope dang melulu di melekat tu latar belakang pendidikan. Jadi nongkon di son artinya sampai sepintar itu loh leluhur kita. Tepuk tangan dulu untuk leluhur orang mati. Jadi kalau ada mendokon leluhur musik ini dari cara mati kau sih. Molo memang ada mengatakan kan mungkin ada seseorang pembunuh perampok. Ainang nuain pe, ada pembunuh, ada perampok. Alai dang nagari